Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila kharatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi aswadi adriyati wa baiti syai'il al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila kharati Susan Asy'ah Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Abdul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali Atusyi Atusawwur Khawana wa Radari Khawana Fa'ana wa Muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila rotikusan Masyayikhim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang kemarin. Wa amma muqaddimatu tawbati fa salatun ikhdaha dzikru ghayati qabhiz dzunubi wa tsaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla wa alim sikhbihi wa qadbihi alladzi la taqata laka bih wa salisatu dzikru dha'fika wa qillatu khayaika fi dzalika fa inna ma lam yahtamilu khurra syamsin wala lutmata syarpin wala qarba mamlatin kaifa yahtamilu khurra nari jahannam wa darba maqami az-zabaniyati wa darba maqami az-zabaniyati wa las akhayatin ka'nakil bukhti wa aqaribin kal bagoli khuliqat minan nar fi daril ghadabi wal bawari na'udzubillah saman a'udzubillah min sukhtihi wa adzabihi fa idza wadhabta ala hadhil adkari wa awitati an ana al-laili wan nahari fa innaha satahmiluka ala taubatin nusukhi min adz-dzunubi wallahu muwaffiq bi fadlihi fa in qila alaysa qad qala an-nabiyyu an-nadamu taubatun wa lam yudkar mimma dzakartum min syara'ibiha wa syatabtum syai'an yuqalu lahu i'lam awalan annan nadama ghairu maqturin lil abadi ala tara annahu taqa'u an-nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu alla yakuna dzalika wa taubatu maqturatun lil abdi ma'murun biya summa inna qad alimna annahu law nadima ala dzunubi lamma dhahaba summa inna qad alimna annahu law nadima ala dzunubi lima dhahaba bidzalika jahuhu bainan nasi aw maluhu fin nafaqati fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin fa'alimta bidzalika anna fil khabari ma'nan lam tafhamhu min zahirihi wa huwa anna nadama li ta'zimillahi subhanahu wa khawfi iqabihi mimma yab'utsu ala taubatin nusukhi fa inna dzalika min sifatit taibina wa khalihim fa innahu idza dzakara al-adhkara as-salisata allati hiya muqaddimatu taubati nadima wa hamaltahu an-nadamatu
ala tarki ikhtiyari dzunubi wa tabaqa nadamatu fi qalbi fil mustaqbali wa tahmilu ala ibtihali wa tabarru'i falamma kana dzalika min asbabit taubati wa sifatit taibi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismit taubati fafham dzalika maufiqan insyaallah taala fa in qulta kaifa yumkinu al insan. Saya jelaskan lagi, muqaddimahnya taubat itu ada 3. Yang pertama yaitu menyebut akhir pungkasan dari keburukannya beberapa dosa. Dan yang kedua yaitu menyebutkan beratnya siksanya Allah, sakitnya kemarahan Allah, murkanya Allah yang tiada bandingnya, yang tiada pencegahnya. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan kelemahanmu, sedikit waktu kehidupanmu tatkala masa kehidupan bermaksiat, taubat. Jikalau belum taubat nanti menerima siksanya Allah yang sangat pedih, dan kamu belum bisa taubat, belum bisa menutup, mengakhiri, apalagi belum memulai taubat, waktunya sedikit. Maka sesungguhnya seseorang yang tidak kuat dengan panasnya matahari, tidak kuat dengan pukulannya seseorang atau tamparan keras, dan tidak kuat dengan gigitannya semut, bagaimana seseorang itu bisa kuat panasnya? Lantas bagaimana dia kalau panasnya neraka jahanam, panasnya matahari saja tidak kuat, bagaimana dengan panasnya neraka jahanam? Dan pukulannya beberapa malaikat zabaniyah. Ini misil perumpamaan. Seseorang itu menghadap kepada panasnya matahari pun dia tidak kuat. Dengan pukulannya polisi atau penegak hukum atau orang lain yang dia telah melanggar hukum, melanggar dosa, pukulannya dia saja tidak kuat. Dan gigitannya semut saja, kalau kamu digigit itu pasti bentol. Kamu digigit nyamuk pasti bentol, pasti nggak kuat. Apalagi digigit seranggang, keranggang, digigit semut itu pasti nggak kuat. Apalagi nyamuk, semut yang panas, semut di hutan, apalagi semut merah, itu pun kamu tidak kuat. Pukulannya orang pun tidak kuat. Kamu memandang jarak jauh matahari pun mata kamu tidak kuat. Lantas bagaimana kamu nantinya jikalau belum bertobat, kamu menghadap neraka jahanam, panasnya lebih kali lipat, bagaimana bisa kuat? Dan bagaimana kamu bisa kuat dengan pukulannya beberapa malaikat zabaniyah? Pukulannya seseorang pun, sesama manusia, sesama makhluk hidup yang lain pun tidak kuat kamu. Bagaimana dengan malaikat zabaniyah, kehakiman, pembalasan yang sangat kejam, pembalasan yang abadi? Bagaimana? Kalau tidak kuat bagaimana? Apakah kamu masih meragukan panasnya matahari? Pandanglah sedemikian menit, sedemikian detik. Pandanglah samakan dengan sedemikian menit, sedemikian detik. Jikalau masih panas, berarti itu belum apa-apanya neraka jahanam. Jikalau kamu dipukul orang sakit, itu belum apa-apanya dipukul malaikat zabaniyah. Dan juga gigitannya beberapa ular. Kamu digigit semut saja sudah risau, sudah bingung. Dalam artian kita ini kesakitan, merasa tidak nyaman. Bagaimana nanti kita ini
digigit ular. Kalau ular di sini di dunia, kalau ular di akhirat bagaimana penderitaannya lagi? Ular di sini saja banyak orang yang takut. Pasti bandingnya 1 dengan banding 10. Siapa yang berani gigitannya ular? Gigi ada yang digigit sampai mati, ada digigit sampai keracunan, ada nggak bisa bergerak, ada. Besok di neraka juga ada ular yang besar seperti Ka'nakil Bukti. Besarnya itu seperti lehernya beberapa unta-unta. Seberapa besar lehernya unta? 2 genggam aja lebih. 2 genggam orang timur lah besarnya ini. 2 genggam lebih lah. Diameter berapa itu tidak tahu. Dan juga gigitannya beberapa kalajengking. Tahu kalajengking? Kalajengking itu sewakitnya panasnya minta ampun. Diobati obat-obat tumbuhan ya juga masih panas, masih sakit. Biasanya diletak di bata-bata, di genteng-genteng itu ada. Kalbigoli seperti kalajengking itu gigitannya seperti kuda binal, ganas dan juga menyakitkan. Bagaimana kamu bisa kuat? Gigitannya semut saja brok-brok, tapuannya seseorang pun nggak kuat. Panasnya matahari pandangan pun tidak kuat. Bagaimana kamu memandang itu masih memandang matahari? Bagaimana kamu merasakan nari jahanam? Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Khuliqat minan nar fi daril ghadabi. Semuanya itu gigitannya ular itu semuanya itu diciptakan daripada neraka. Diciptakan di neraka. Di neraka dalam pintu marah, kemarahan, kerusakan. Maksudnya keadaan itu keadaan kemarahan. Maksudnya kemarahan ini tempatnya itu bersifat sifat pembalasan. Kerusakan ya dari atas pembalasan. Na'udzubillah teman na'udzubillah. Maka tatkala kamu melamakan atau menyejukkan kamu dengan beberapa zikir, membiasakan dengan zikir beberapa sepanjang malam, beberapa sepanjang hari, maka seenggaknya kamu ini bisa melakukan itu sebagai daripada taubat nasuha kamu dari beberapa dosa yang telah kamu lakukan. Taubatlah, izkar, dapat nasuka, kembali berpikir terus, astagfirullah, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Wallahu muwaffiq. Allah itu maha memberikan petunjuk dan pertolongan dengan atas keutamaannya. Maka jikalau ada yang mengatakan alaisa qad qalan, apakah tidak ada perkataan yang telah Nabi ucapkan bahwasanya penyesalan itu sebagai tanda daripada taubat? Lantas penjelasannya musonif, Nabi itu tidak menyebutkan tentang perkara yang telah kamu sebutkan dari beberapa syarat-syaratnya taubat. Dan kamu itu memberatkan pada sesuatu penyesalan itu. Kenapa? Nabi itu tidak menyebutkan tentang apa yang telah kamu sebutkan dari beberapa syaratnya. Ini nggak ada syarat-syaratnya ini. Penyesalan itu tidak ada. Terus lantas bagaimana dengan perkataan qaul an-nadamu taubatun? Nabi itu tidak menyebutkan tentang apa yang kamu sebutkan dari beberapa syarat-syaratnya. Jadi ini tidak melibati masalah syarat taubat.
itu bisa menjadi bagian daripada taubat, tapi bukan bagian daripada syaratnya taubat gitu loh. Kamu memberatkan itu, kenapa? Ketahuilah, seseorang yang mengucapkan itu ada yang berkata, ketahuilah, yang telah pertama kali kamu langkahi, kamu lalui, bahwasanya adalah penyesalan. Penyesalan itu tidak dapat dipastikan bagi hamba yang mau bertobat. Apakah kamu melihat bahwasanya keadaan itu, penyesalan itu bisa membuahkan hasil daripada beberapa perkara-perkara yang datangnya pada hati tatkala mau bertobat? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya keadaan itu bisa penyesalan itu bisa mendatangkan berbagai pada perkara yang nantinya terjadi pada hati, yang hamba tersebut bisa mengharapkan agar penyesalan itu tidak bisa ditemukan. Ini menjelaskan bahwasanya penyesalan yang semestinya dalam melingkup beberapa masalah yang nantinya disiapkan untuk taubat itu hanya pada hati. Taubat, penyesalan dan sebagainya tadi itu bisa dikategorikan atau ditandai. Penyesalan itu bisa terjadi, tetapi hanya pada hati. Tidak bisa dipastikan bagi orang yang tidak menemukannya dalam selain hati. Taubat itu tidak dapat dipastikan bagi hamba dari berbagai perkara yang melintas pada taubat itu. Jadi tidak dipastikan. Taubat itu tidak dapat dipastikan dengan penuntutannya perkara itu, tidak bisa. Jadi taubat itu dari hati, bukan dari penyesalan. Langkah-langkah yang sedemikian rumitnya itu tidak bisa digapai dari omong kosong lah, istilahnya gitu. Allah taruh, penyesalan itu bisa datang pada hatinya saja. Tapi hamba yang mau bertobat bersih pasti tidak mengharapkan untuk menemui atas penyesalan itu. Karena apa? Karena dia ingin benar-benar berasal dari hatinya, bukan dari penemuan keinginan yang semestinya fiktif belakang. Maksudnya tidak bersungguh-sungguh lah. Dia ini ingin sungguh-sungguh bertaubat, tapi bukan dia ingin mencari-cari apa sih taubat penyesalan itu. Dia tapi ingin benar-benar taubat pada hatinya. Taubat itu dipastikan bagi hamba dari beberapa perkara yang meliput adanya taubat itu. Jadi taubat itu bisa dipastikan, bisa ditakdirkan bagi hamba yang telah meliput dari beberapa perkara taubat. Summa inna qad alimna annahu law nadima ala dzunubi. Kemudian sesungguhnya aku, kata musannif ini, telah mengetahui bahwasanya hamba tatkala melakukan penyesalan dari beberapa dosa yang dilakukan hanya untuk menghilangkan pangkatnya yang di pandangan manusia, masyarakat, dan hartanya
di pandangan sedekahnya. Dia meninggalkan perbuatan dosa itu semata-mata karena pangkat di hadapan manusia atau harta nafkahnya. Oh gini. Kemudian aku menjelaskan bahwasanya aku mengetahui bahwasanya hamba itu penyesalannya daripada dosa itu berawalkan pangkatnya di hadapan manusia itu hilang. Lalu dia mau bertaubat. Atau hartanya pada nafkah itu hilang, maka dia akan mau bertaubat. Maka sesungguhnya penyesalannya sedemikian itu bukan dikatakan taubat dengan tanpa adanya keraguan. Pasti namanya adalah keraguan. Belum semestinya pastinya dia bertaubat. Maka sesungguhnya penyesalan sedemikian itu tidak ada pada taubat yang dilakukan tanpa adanya keraguan. Berarti dia masih ragu dalam menghilangkan dosa-dosanya. Maka kamu harap ketahui bahwasanya orang yang melakukan penyesalan itu dapat diketahui, orang yang benar-benar melakukan penyesalan dalam melakukan dosa itu dapat diketahui. Makna yang telah tersimpan padanya itu tidak bisa kamu paham secara dohirnya loh. Secara dohirnya ini tidak dipaham. Karena bahwasanya apa? Makna itu mengandung makna penyesalan karena mengagungkan kepada Allah, takut siksanya Allah. Ini yang telah takut itu membangunkan untuk adanya taubat nasuha. Jadi tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dirincikan, tidak bisa difahamkan kepada seseorang, tidak bisa dikabarkan kepada seseorang. Karena apa? Karena ini ada unsur real. Ini atas ketakutannya kita, atas ketakutannya seseorang daripada siksanya yang bisa membangunkan taubat nasuha. Maka sesungguhnya seseorang yang telah melakukan penyesalan dengan mengagungkan Allah itu adalah sifat-sifat yang benar-benar orang yang bertaubat. Dan dalam tingkahnya orang yang bertaubat itu, maka sesungguhnya hamba yang sedemikian itu adalah hamba yang telah menyebutkan beberapa adkar, beberapa pengingat yang ketiga, yaitu 1 muqaddimah taubat, yang dimana dia melakukan penyesalan dan dia mengangkut atas daripada penyesalan itu untuk meninggalkan tingkah ingin kembali atas dosa itu terjadi lagi dan menetapkan penyesalan itu pada hatinya agar bisa menghadapkan kepada Allah. Maka penyesalan itu akan membawa kepada hamba untuk selalu berharap, meminta, berbelas kasih kepada Allah, terus mendp tandoruk, terus meminta berbelas kasih kepada Allah. Maka pada saat itu juga, maka dalam keadaan seperti itu
penyesalan yang mengagungkan Allah itu bagian daripada sebab-sebabnya taubat. Maka keadaan penyesalan yang mengagungkan Allah itu bagian daripada sebab-sebab taubat yang akan terjadi dan sifat-sifatnya seseorang yang bertaubat. Maka Rasulullah itu menamakan penyesalan yang mengagungkan Allah itu dengan nama taubat. Bukan main-main nama taubat. Maka ketahuilah, fahamilah kamu, maka bahwasanya penamaan ini itu diberikan kemuliaan, keutamaan oleh Allah. Penamaan ini diberi kemuliaan, diberi keutamaan oleh Allah. Jangan main-main. Insyaallah ta'ala diberikan pertolongan dan lain-lain jikalau Allah menghendaki. Allahu a'lam bishawab.